Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada hari ini Podcast UPES menghadirkan salah satu tokoh sentral, yakni Pak Imam Kausa Imam Karana, adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya beliau pernah menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tokyo, Jepang 2019, 2021, dan sebelum juga pernah jadi deputi di sini. Akhirnya dia kembali ke Makassar menjadi kepala. Pada kesempatan ini beliau akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan dan sektor-sektor apa saja yang akan menjadi prioritas. Dengan hormat dan waktu saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli, terima kasih atas undangannya di UPEX ini. Jadi semacam saya pulang kembali ke Makassar ini. Dulu tahun 2013-2016 saya pernah bertugas di Makassar sebagai deputi kepala BI di Sulsel. Kemudian juga didoakan juga waktu pindah sama Pak Rusli ini. Pada itu kembali, nanti soal waktu balik lagi ke sini Pak Cik itu. Dan alhamdulillah sekarang balik lagi semenjak bulan Oktober 2021. Saya menyelesaikan tugas di Jepang, kemudian kembali ke Makassar. Dan juga kemudian saya juga sudah mempelajari beberapa perkembangan dan juga informasi terkait dengan ekonomi sosial. Jadi ekonomi di Sulawesi Selatan kami melihat bahwa sama dengan nasional pada saat triwulan 3 terutama itu mengalami kontraksi, tapi masih positif, yaitu tumbuh 3,24. Sebelumnya kan tumbuhnya cukup tinggi di atas 7 triwulan 2, namun sesuai dengan pola nasional dan juga pola dunia ya, itu triwulan 3 itu tumbuh positif tapi lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Prediksi kami berdasarkan perkembangan tadi dan juga sesuai dengan struktur ekonomi Sulsel, di mana struktur ekonomi Sulsel ini memang sebagian besar itu bergerak di bidang pertanian, kemudian hampir 24%, kemudian berikutnya perdagangan, konstruksi, dan juga industri pengolahan. Jadi dari struktur ekonomi seperti itu sebetulnya Sulsel cukup bertahan ya, cukup kuat karena semua lapangan usahanya itu hampir semuanya bergerak gitu. Ini berbeda dibandingkan dengan apabila beberapa lapangan usaha saja yang menjadi dominan, misalkan di Bali gitu ya. Itu kan dari sisi pariwisata yang menggerakkan makan minum. Nah, kalau seperti itu pariwisatanya drop, otomatis semuanya drop. Tapi berbeda dengan Sulsel. Alhamdulillah Sulsel memiliki struktur ekonomi yang cukup berimbang sehingga masih bertahan positif. Dan dari historinya di triwulan 2, triwulan 3, kemudian juga dari survei-survei yang kami lakukan, kami kan juga memiliki beberapa survei untuk mengetahui atau memproyeksikan proyeksi ekonomi berikutnya ataupun periode ke depannya. Itu antara survei konsumen, survei penjualan eceran, kemudian juga survei kegiatan dunia usaha, dan juga kita lihat juga Global Mobility Index. Itu semua mengarahkan menunjukkan bahwa sudah ada tanda-tanda pemulihan. Jadi kalau istilahnya kita di puasa itu hilalnya sudah kelihatan itu Pak. Ya, pemulihan ekonominya. Sisa nanti kita jaga saja momentum ini gitu. Jadi kami meyakini pada nanti di triwulan sisanya ini triwulan 4, ekonomi Sulawesi akan tumbuh antara sekitar 4,8 sampai dengan 5,4% lah. Artinya bisa sekitar di tengah-tengah atau sekitar 5%-an gitu. Sehingga nanti secara umum Sulsel masih tumbuh Pak sekitar 5%-an di triwulan di 2021, dan nanti ke depan 2022 itu Sulsel diperkirakan apabila tidak ada ataupun COVID dapat dikendalikan malah bisa tumbuh sekitarnya 5%-an. Tetap 5% ke atas itu Pak. Itu di prediksi kami. Dan lapangan usaha apa saja yang menjadi pendorong utama, kami masih memperkirakan dan juga menilai nanti masih di bidang pertanian, kemudian perdagangan, konstruksi, dan juga manufaktur. Itu dari prediksi kami Pak. Ya, mungkin begini Pak, sedikit lagi kan ini akhir-akhir ini cuaca kurang mendukung atau
sering hujan, mungkin apakah ada pengaruhnya terhadap faktor cuaca dan bagaimana solusi dari menurut BI sendiri itu? Ya. Ya, kalau cuaca ini kan namanya juga cuaca kan musiman ya. Sebetulnya dari sisi proyeksi kita itu sudah masuk dalam hitungan proyeksi kita, baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Kan kita tahu kalau sekitar bulan Desember hingga nanti awal Februari itu cuaca pasti akan hujan gitu. Sebetulnya sudah ada perhitungannya sendiri Pak itu terkait itu. Tapi di akhir bulan Desember ini kan juga ada kegiatan yang cukup meningkat ya, baik dari sisi individu ataupun masyarakat maupun dengan pemerintah. Artinya pemerintah juga berusaha untuk membelanjakan anggarannya. Kemudian juga individu itu juga nanti di liburan Nataru ini, dan saya amati juga kan sudah mulai tidak jadi ya PPKM-nya itu kan. Ya, enggak jadi Pak. Sehingga nanti kan juga mobilitas juga cukup tinggi, dan tapi kami harapkan juga prokes tetap dijaga sehingga mobilitas tadi bisa menyumbangkan terhadap perekonomian tapi tetap juga menjaga kesehatan. Jadi kalau prediksi kami sih itu masih realistis Pak untuk ini. Ya. Kalau upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi musim ini ya itu kan memang gejala alam, jadi ya kita agak sulit juga memprediksi itu. Paling ya kita harus rajin-rajin saja mendengarkan ramalan cuaca dari Badan Meteorologi Geofisika itu BMKG. Untuk mengantisipasi kegiatan kita itu, kalau memang nanti ada badai ya kita jangan pergi dulu gitu. Ya. Jaga kesehatan dan keselamatan. Ya, ini mungkin terakhir Pak, karena memang kalau forecast itu katanya ada batasnya waktunya. Jadi bukan ini terakhir Pak. Kalau kontribusi terhadap dengan keuangan kebijakan fiskal atau keuangan daerah dari seperti apa kontribusinya keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulsel Pak. Silakan. Ya Pak, memang dalam situasi krisis sebetulnya yang seharusnya yang turun itu memang dari sisi pemerintah Pak. Oleh karena itu kemarin kan pada saat krisis di mana dunia usaha juga relatif hampir berhenti gitu ya. Nah, itu stimulus fiskal menjadi andalan utama. Oleh karena itu kemarin kami dengan pemerintah kan tetap artinya menyediakan dana yang cukup ya untuk menggerakkan ekonomi ini. Dari sisi fiskal tetap fiskal menjadi bagian utama dari variabel penggerak ekonomi di Sulsel ini Pak gitu. Meskipun kita lihat juga serapannya kan masih menjadi tantangan tersendiri ya. Oleh karena itu kami Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah terus mendorong upaya digitalisasi Pak, baik maupun penerimaan maupun pengeluaran gitu. Memang ya ini masih proses gitu. Makanya ada arahan dari Presiden harus ada dibentuk tim percepatan digitalisasi daerah. TP2DD ini bagian dari pemerintah juga Bank Indonesia untuk mempercepat ataupun juga menjadikan keuangan pemerintah itu menjadi transparan, kemudian juga menjadi akuntabel dan juga menjadi lebih terukur Pak ininya. Karena dengan digital semuanya akan tercatat sehingga hitung-hitungan pajak daerah, kemudian juga penerimaan daerah itu menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Ya. Mungkin yang masih ada ini Pak, paling terakhir ini kan bagaimana tadi sebelum terakhir, sekarang paling terakhir ya Pak. Ya ini saya bilang paling terakhir ini jangan terlalu besar ya, paling terakhir menghadapi 2022 karena insya Allah kita akan menuju, dan mungkin seperti apa prediksi perekonomian 2022 yang akan datang, dan seperti apa pertumbuhan target-target ekonomi mungkin 2022 yang akan datang. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kan tanda-tanda pemulihan, hilal pemulihan sudah kelihatan, sudah nampak. Nah oleh karena itu tentunya harus kita jaga momentum ini jangan sampai hilang gitu. Kemudian bagaimana menjaganya? Kalau di Sulawesi Selatan ini kan sebetulnya dari sisi sumber daya itu banyak sekali. Cuman sumber daya tadi itu masih banyak dijual secara mentahan, belum ada value added. Yang kami sarankan adalah ini sudah mulai harus dipikirkan bagaimana membuat hilirisasi komunitas-komunitas kita ini, misalkan kopi, kemudian kakao, kemudian rumput laut gitu. Rumput laut kan banyak sekali di sekitar Palopo sana kan. Itu bagus kalau misalnya diolah dulu itu baru diekspor gitu. Kemudian juga yang lain-lainnya. Jadi rasanya kalau program hilirisasi menjadi barangkali bisa
diprioritaskan gitu ya, sehingga nanti bisa terjadi nilai tambah di sini, dan juga nilai tambah itu juga bisa nanti menciptakan tenaga kerja atau lapangan kerja bergerak, kemudian juga daya beli masyarakat bergerak, perekonomian juga akan bergerak. Kemudian kedua adalah masalah digitalisasi. Jadi digitalisasi ini dalam era pasca pandemi ya, mudah-mudahan pasca pandemi lah ya, sudah selesai pandeminya. Tapi kita kan sekarang sudah masuk dalam new normal, ya artinya ya kita ini sekarang Pak, ini podcast dulu kan nggak pernah ada kan gitu. Sekarang new normal, jadi semuanya harus digital. Jadi digital itu menjadi semacam keniscayaan dan juga harus dilaksanakan di seluruh aspek kehidupan kita nampaknya gitu. Nanti juga oleh karena itu kami juga baru-baru ini meresmikan pasar digital lah semacam itu di Pasar Kampung Baru Pak. Di sana sudah ada kita sama wifi juga, kemudian juga dalam berbelanja sudah menggunakan kris gitu, seperti itu. Jadi pertama adalah hilirisasi, kemudian digitalisasi, dan yang ketiga adalah kita fokus pada sumber-sumber yang utama di Sulsel ini. Kan kita tahu di Sulsel ini kan kuatnya pertanian. Nah, pertanian ini tolong dieksplor seluas-luasnya. Pertanian ini kan luas sekali Pak, tidak hanya hortikultura tapi bisa perkebunan, bisa juga perikanan. Perikanan sendiri juga luas juga, ada budidaya, ada juga tangkap. Itu sangat luas sekali dan pasarnya sangat besar. Kemudian yang berikutnya yang juga sudah dimulai Sulsel adalah kita mulai memikirkan tentang green economy. Green economy menjadi isu yang sangat mendunia dan juga nanti menjadi hal yang harus dilaksanakan juga, dan Sulsel sudah mulai sebetulnya. Kan kita sudah tahu banyak energi yang dihasilkan dari tenaga bayu ya, angin di Jeneponto soalnya sudah mulai seperti itu. Kemudian juga tenaga surya gitu ya, itu yang harus dipikirkan ke depan, sehingga kita nanti ke depan perekonomian bisa bergerak secara digital dan juga menggunakan sumber-sumber daya secara renewable energy, jadi energi baru terbarukan seperti itu, sehingga bumi terselamatkan, ekonomi bergerak, dan juga nanti bisa digunakan oleh anak cucu kita sampai dengan lama. Mungkin itu Pak. Ya, saya kira demikianlah pembahasan secara global oleh Kepala BI Provinsi Sulawesi Selatan, dan demikianlah mungkin yang saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.